Oke. Nah, teman-teman, tadi kan kita sudah ngobrol-ngobrol gitu. Sekarang Aurel pengen ngajak teman-teman semua dengerin cerita nih. Cerita yang Aurel ambil dari Alkitab. Yang Aurel ambil dari Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai 30. Nah, nanti setelah Aurel cerita mungkin bisa dibuka di Alkitabnya masing-masing ya. Nah, judulnya itu adalah perumpamaan tentang talenta. Sorry ya kalau tulisannya kebalik. Nah, pasti mungkin beberapa teman-teman di sini sudah pernah dengar ceritanya, tapi tenang aja, yang belum tahu ceritanya, Aurel segera ceritakan. Jadi, begini ceritanya. Ada seorang tuan yang pengen pergi ke negeri yang jauh. Jadi, tuan itu memanggil hamba-hambanya. Nah, kalau yang di sini tidak tahu apa artinya hamba-hamba, mungkin bisa dibilang yang membantu tuan ini. Kalau misalkan tuan ini ada kerja, jadi mungkin mereka yang membantu. Nah, hamba-hamba ini dipanggil sama tuan itu. Katanya, untuk hamba yang pertama dia titipkan 5 talenta. Untuk hamba yang kedua dititipkan 2 talenta. Terus hamba yang ketiga dititipkan 1 talenta saja. Lalu pergilah tuan itu ke luar negeri. Nah, setelah waktu yang lama, tuan itu kembali lagi. Lalu dia panggil lagi hamba-hambanya. Lalu datanglah hamba yang pertama. Hamba yang pertama mengembalikan 5 talenta yang tadi dititipkan. Tapi ada tambahannya lagi, 5 talenta. Jadi yang dikembalikan jumlahnya ada 10 talenta. Lalu datanglah lagi hamba yang kedua. Dia mengembalikan 2 talenta. Namun ada tambahannya lagi. Ada tambahan 2 talenta. Jadi totalnya ada 4 talenta. Lalu datanglah hamba yang ketiga. Tapi dia hanya mengembalikan tetap 1 talenta. Loh. Rupanya hamba yang pertama dan yang kedua mengupayakan dan mengusahakan talenta-talenta yang dititipkan oleh tuannya. Jadi talenta mereka bisa berkembang dan bertambah banyak. Makanya tadi ada hamba yang pertama punya 10 talenta, lalu hamba yang kedua ada 4 talenta. Terus hamba yang ketiga ngapain aja? Kok 1 talenta doang yang dikembaliin? Ya, rupanya hamba yang ketiga mengubur talenta yang dititipkan oleh tuannya di dalam tanah. Ya mana bisa talentanya berkembang, apalagi bertambah banyak. Dan malah hamba yang ketiga diam saja dan bermalas-malasan. Jangan ditiru yang teman-teman. Dan malah hamba yang ketiga tidak bisa memberikan apapun untuk tuannya. Tuannya malah jadi kecewa. Tamat ceritanya. Nah, tuan itu karena senang sekali sama kedua hambanya, yang hamba yang pertama dan kedua, dibilang sama hambanya, kalian berdua hebat sekali. Kalian tidak malas seperti hamba yang ketiga tadi. Kalian bisa setia dengan perkara yang kecil, maka kalian akan mendapatkan tanggung jawab yang lebih besar. Itu dia kata tuannya. Nah, dari cerita ini kita semua bisa belajar bahwa tiap-tiap orang, tiap-tiap anak sudah Tuhan Yesus berikan talentanya masing-masing atau kemampuannya masing-masing. Contohnya nih, ada mungkin teman-teman yang talentanya bernyanyi seperti Ernest, atau mungkin talentanya bermain musik, atau mungkin talentanya menggambar tadi seperti Putri, atau mungkin talentanya ada yang talenta olahraga, dan bahkan ada beberapa orang yang memiliki lebih dari 1 talenta. Tapi yang penting talenta itu tidak boleh didiamkan ya. Nanti seperti hamba yang ketiga, talentanya tidak berkembang ataupun bertambah banyak. Jadi begini contohnya, untuk teman-teman yang mungkin punya hobi atau bakat menyanyi, bisa kalian ikuti lomba menyanyi, atau mungkin les menyanyi, atau malah menyanyi di gereja. Mungkin kalian bisa coba antara 3 cara itu. Itu tadi beberapa cara untuk mengasah talenta kalian. Nah, nanti kalau talenta sudah diasah, maka nanti seperti pisau.
Kalau mungkin orang tua kalian mengasah pisau, nanti pisaunya makin tajam. Nah, kalau kita talentanya diasah, maka nanti bisa berkembang. Kenapa ya harus berkembang? Ya harus dong, talenta kita harus berkembang supaya kita bisa memuliakan nama Tuhan. Lalu kita juga bisa membanggakan guru kita, teman kita, keluarga kita, dan terutama orang tua kita. Dan yang paling penting, kita bisa menjadi berkat. Siapa di sini yang mau jadi berkat? Ayo coba angkat tangan. Ayo angkat tangan. Wah, Aurelia kayaknya ini banyak sekali yang angkat tangan. Berarti semuanya mau dong jadi berkat. Nah, sekarang teman-teman di sini coba tanya orang tuanya. Aku kasih waktu ya. Mungkin coba tanya orang tuanya yang sedang mendampingi atau mungkin coba ingat-ingat sendiri. Talenta aku apa ya? Bakat aku apa ya? Nah, nanti kalau sudah ketemu atau sudah tahu, coba dikembangkan. Biar talentanya tidak diam-diam aja atau talentanya di situ-situ saja. Tapi kalian bisa jadi jawara, bisa jadi juara, bisa yang jadi yang paling hebat. Nah, jadi kesimpulannya teman-teman, di hidup kita tidak boleh ada kata malas, tapi harus ada kata rajin dan giat, supaya talenta kita bisa berkembang dan bisa menjadi berkat untuk semua orang. Sekian dari Aurel, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, Aurel. Ya, sama-sama. Supaya kita bisa berkembang. Ya, semangat ya teman-teman. Aku yakin tadi pasti mungkin ada beberapa teman-teman yang belum memiliki talentanya, tapi kalian pasti the best. Oke. Nah, oke. Halo teman-teman, namaku Misha, umurku 4 tahun. Aku mau nyanyi Yesus. Ayo kita mulai. Yesus, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Halo teman-teman, hari ini aku akan cerita tentang Komet Heli dan namaku Leo, kelas 3A dan umurnya 8,5 tahun. Komet Heli ini adalah komet yang muncul di langit bumi sekitar 7. Sungguh kami bersyukur